Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat untuk kalian yang telah naik di kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu secara materi SPD. Pada pembelajaran kali ini, kita atau khususnya saya berkolaborasi dengan salah satu guru matematika yang bernama Ibu Miftah. Dan untuk memulai pembelajaran kali ini, saya beserta guru-guru matematika yang lainnya telah membuat sebuah kontrak belajar yang akan disepakati selama pembelajaran jarak jauh. Untuk poin-poinnya selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Ibu Miftah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Miftah Haironimah. Kalian bisa panggil Ibu Miftah yang akan nantinya berkolaborasi dengan Ibu Sucis untuk mengajar mata pelajaran matematika. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita akan membuat yang namanya kontrak belajar. Apa saja sih kontrak belajar yang harus kita sediakan? Kontrak belajar untuk semester ganjil tahun ajaran 2020 dan 2021. Dan ini kontrak belajarnya hanya berlaku untuk selama PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama, setiap siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai jadwalnya. Jadi walaupun kalian di rumah aja belajarnya, kalian harus menggunakan yang namanya seragam juga untuk di sekolah. Seragam sekolah. Dan untuk memakai seragam sekolahnya, kalian sesuaikan dengan hari-hari atau tata tertib pakaian pembelajaran yang seperti biasa di sekolah. Hari Senin putih biru, hari Selasa putih biru juga, hari Rabunya pakai pramuka, hari Kamisnya memakai batik, hari Jumatnya memakai baju muslim. Dan untuk olahraganya, ketika kalian ada pembelajaran olahraga, kalian bisa memakai baju olahraga itu. Nah, untuk KKM di kelas 8 adalah 75 KKM per semesternya, dan itu cukup. Jadi kalau kalian mau nilainya bagus, berarti kalian harus melebihi dari KKM tersebut agar nilainya menjadi B atau misalnya A. Oke, jadi harus rajin-rajin ya mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, pengisian kehadirannya itu maksimal 15 menit setelah pembelajaran dimulai. Di mana sih untuk mengisi kehadirannya? Nah, kalian akan yang namanya mendownload untuk Google Classroom, dan itu setiap absennya, setiap kehadirannya harus kalian tuliskan di Google Classroom tersebut. Nanti untuk Google Classroom-nya kalian harus download sendiri, dan nanti gurunya akan memasukkan daftar kehadiran yang harus kalian isi. Itu maksimal 15 menit. Jadi kalau misalnya belajarnya pukul 8, berarti 8.15 itu sudah selesai untuk mengisi kehadiran. Setelah kalian lebih dari 15 menit itu berarti kalian dianggap tidak hadir walaupun mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, setiap materi pembelajaran atau setiap babnya itu kalian harus mengumpulkan yang namanya tugas pengetahuan, lalu ada tugas keterampilan, dan ada ulangan hariannya. Tugas pengetahuan itu biasanya yang tugas-tugas yang kalian kerjakan setiap ada materi yang dikasih, dan tugas keterampilannya ya kalian berkreasi sendiri ya, nanti aja tunggu tugasnya dan kalian harus mengerjakannya. Nah, untuk yang ulangan hariannya kalian harus atau wajib untuk mengikuti sesuai waktu pembelajarannya. Misalnya untuk kelas 8 kalian akan belajar di hari Jumat, berarti ulangannya juga di hari Jumat itu. Tidak ada penambahan waktu untuk ulangan ini sendiri. Misalnya ulangan dari jam 8 sampai jam 10, berarti hanya sampai jam 8 dan sampai jam 10. Lebih dari itu berarti kalian dianggap tidak mengerjakan ulangan tersebut. Lalu
selain ulangan harian itu, nah ini tugas-tugasnya harus 80%. Kalau kalian 80% sudah memenuhi tugas-tugas yang dikasih oleh guru-guru kalian, itu ibu akan usahakan rapot kalian akan bagus, nilai kalian nanti akan bagus. Tapi kalau tugas-tugasnya kalian di bawah 80%, berarti kalian harus siap-siap mengadakan remedial ataupun tugas tambahan yang harus kalian kejar selama PJJ ini. Jadi stay tune ya untuk tugas-tugasnya dan juga ulangan hariannya. Nah, ini juga penting nih. Kalian harus memiliki alamat email pribadi dan nomor handphone yang aktif. Oke, alamat pribadinya untuk apa sih, Bu? Nah, kalau kalian masuk ke akun Google Classroom atau misalnya masuk ke akun Zoom, itu tidak lagi menggunakan alamat email orang tua kalian. Supaya apa? Supaya guru-guru kalian itu untuk lebih mudah mengenal kalian dan untuk lebih mudah mengoreksi tugas-tugas kalian, karena setiap siswanya sudah memiliki alamat email pribadi atau akun pribadinya. Jangan lupa nomor handphone yang aktif ya. Nomor handphone yang aktifnya itu nomor handphone yang aktif dan juga WhatsApp-nya, supaya mudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajarannya, terutama dalam matematika ini. Nah, apa aja sih yang harus di-download? Nah, ini dia. Yang pertama, Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini sangat perlu banget untuk kalian download. Karena apa? Sebelum ibu mengasih materi atau misalnya mengasih tugas, kita akan melakukan yang namanya Zoom Meeting terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menyapa kalian dan juga memastikan kalian itu mengikuti atau tidak setiap pembelajaran yang Ibu dan Ibu Suci berikan. Jadi jangan lupa di-download Zoom-nya, atau kalian juga bisa download di laptop kalian atau di handphone kalian. Yang kedua, nah ini juga untuk Google Classroom. Ini juga sangat penting untuk kalian download di laptop ataupun di handphone kalian. Karena apa? Semua tugas dan materi akan disampaikan lewat Google Classroom. Dan jangan lupa ya, sering-sering mengecek Google Classroom-nya untuk penyerahan nilai kalian, untuk penyerahan tugas kalian, dan juga untuk ulangan harian kalian. Selanjutnya, nah ini juga kalau kalian tidak memiliki buku paket atau lupa untuk mengambil buku paket di sekolah, kalian juga bisa mendownload e-book matematikanya. Di internet banyak banget itu yang namanya e-book matematika. Jangan lupa yang kelas 8 yang kalian download ya. Nah, yang ini bagi siswa yang tidak memiliki handphone, maka orang tuanya wajib mengambil tugas ke sekolah sesuai dengan hari pembelajaran matematika atau disebutnya kunjungan orang tua ke sekolah. Ini untuk yang benar-benar tidak memiliki handphone sendiri atau orang tuanya juga tidak memiliki handphone sendiri. Bukan kalian ya, tapi orang tua kaliannya. Orang tua kalian harus mendatangi sekolah untuk mengambil tugas-tugas kalian. Tapi ini jangan pura-pura nggak punya handphone ya. Jadi kalian yang benar-benar tidak memiliki handphone atau temannya yang tidak memiliki handphone, tolong diberitahu agar orang tuanya itu harus mengambil tugas ke sekolahnya sesuai dengan jam pelajaran dan hari pembelajaran matematikanya. Oke, di hari pembelajaran matematikanya ya. Nah, ini salah satu yang sangat penting juga. Kita berdua atau Ibu dan Ibu Suci tidak menerima pertanyaan melalui chat pribadi selain pada jam pembelajarannya. Misalnya, kita belajar matematika dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. Selain dari jam 8 sampai jam 10 itu, Ibu dan Ibu Suci tidak menerima pertanyaan melalui chat lagi. Kalian mau nanya, Bu, ini udah tugas saya sudah masuk atau belum? Kalau sudah melewati jam 10 itu, misalnya pembelajaran jam 10 itu kalian tidak diperkenankan untuk chat pribadi ke guru kalian.
Oke, mohon kerjasamanya karena ini supaya tidak membebankan guru kalian dan juga kaliannya sendiri. Jadi kalau bisa untuk responnya kalian harus bertanya pada sesuai jam pelajarannya supaya kalian juga cepat untuk mengerjakannya, mengumpulkannya juga cepat, dan ibu juga cepat untuk mengoreksinya. Oke, paham sampai sini? Nah, sudah deh, itu saja kontrak pembelajarannya. Jangan lupa kalian catat di buku kalian, di buku catatan kalian, halaman paling depan ditulis yang besar, kalau bisa pakai warna. Tulis kontrak pembelajaran matematika selama PJJ tahun ajaran 2020-2021. Oke, jangan sampai melanggar kontrak belajarnya ya. Selamat belajar. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.